Anak-anakku yang saya banggakan, marilah sebelum kegiatan pembelajaran ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu sembari berharap semoga kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan secara lancar tanpa hambatan apapun. Berdoa dipersilahkan. Berdoa bisa diakhiri. Terima kasih anak-anakku. Anak-anakku yang saya banggakan, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang makna kata, jenis-jenis makna kata. Ada yang ingat? Pertama, makna denotasi. Yang kedua, makna konotasi. Berikutnya ada makna leksikal. Selanjutnya ada makna gramatikal. Selanjutnya ada makna referensial dan makna non-referensial. Bapak punya keyakinan kalian sudah memahami konsep dan contoh-contoh tiap makna tersebut. Anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang makna kata. Jadi secara umum dalam konteks perubahan makna itu terdiri atas dua jenis. Yang pertama ada hubungan makna, yang kedua ada pergeseran makna. Kita akan belajar satu persatu sebetulnya hubungan makna itu seperti apa, kemudian pergeseran makna itu seperti apa. Baik, saya akan melakukan kegiatan share screen, silakan disimak secara saksama. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas perubahan makna yang dapat melahirkan hubungan makna. Jadi ada beberapa kategorisasi. Yang pertama ada sinonim, kemudian ada antonim, ada homonim, homofon, dan homograf. Berikutnya polisemi, hipernim, dan diakhiri dengan hiponim. Kita akan kaji satu persatu. Anak-anakku yang saya banggakan, materi sinonim ini pernah ya, saya punya keyakinan pernah diajarkan di jenjang sebelumnya, mulai jenjang SD, kemudian SMP. Sinonim, ada yang tahu apa itu sinonim? Sinonim adalah persamaan makna. Ya, seringkali disalahartikan dengan persamaan kata. Karena jelas secara kasat mata kita tahu kata-katanya beda. Yang sama apanya? Yang sama maknanya. Contoh misalnya ada suka, senang. Kemudian ada bahagia, gembira, dan beberapa contoh yang lain. Anak-anakku, selain sinonim itu diartikan sebagai persamaan makna, sinonim juga dimaknai sebagai kemiripan makna. Jadi tidak harus benar-benar sama ya, tidak harus benar-benar sama, tapi mirip pun itu disebut sinonim. Apa buktinya? Seperti yang tadi Pak Aswani sampaikan. Ada kosakata suka itu bersinonim dengan bahagia, gembira, kemudian senang. Tapi ternyata kata-kata tersebut tidak bisa digunakan dalam konteks kalimat yang sama. Contoh, saya suka makan sate. Tidak bisa kemudian kata suka diganti dengan bahagia. Saya bahagia makan sate. Saya kira berlebihan ya, hanya sekadar makan sate kemudian sangat berbahagia ya. Itu membuktikan sekali lagi
bahwasanya sinonim itu tidak hanya dimaknai sebagai persamaan makna, tapi juga dimaknai sebagai kemiripan makna. Berikutnya antonim ya. Antonim, kalau tadi sinonim itu persamaan makna, berarti antonim perlawanan makna. Kata-kata yang memiliki makna berlawanan ya. Contohnya misalnya siang dengan malam, baik dengan buruk, kemudian tinggi dengan rendah. Nah, itu beberapa contoh dari antonim. Selanjutnya sengaja ya, ini ada tiga varian saya jadikan satu, ada homonim, homofon, dan homograf. Mengapa dijadikan satu? Karena di sana ada morfem yang sama. Apa morfem yang sama? Homo ya. Homo itu artinya sama. Artinya masing-masing konsep dari tiga varian itu ada yang sama. Kita gali satu persatu. Yang pertama homonim. Ya, tadi ingat homo itu artinya sama. Yang pertama homonim. Berarti tulisannya sama, pelafalannya sama, maknanya beda. Contoh misalnya dalam kalimat ternyata bisa ular, bisa mematikan. Ternyata bisa ular, bisa mematikan. Bisa yang pertama itu bermakna racun. Bisa yang kedua bermakna dapat atau mampu. Tulisannya sama, kita melafalkannya juga sama, tapi maknanya berbeda. Contoh yang lain misalnya, pada tanggal 2 gigi kakek tanggal 2. Kosakata tanggal itu sama yang pertama dengan yang kedua. Tulisannya dan lafalnya, tapi ternyata maknanya berbeda. Tanggal pertama itu bermakna waktu, tanggal kedua bermakna patah. Itu anak-anakku perlu dicermati. Berikutnya ada homofon. Ya, homofon. Homofon itu kata-kata yang memiliki tulisan berbeda, pelafalannya sama, maknanya juga berbeda. Contoh, misalnya ada kata bank, ya, kita letakkan dalam sebuah kalimat. Bang Somad menabung di bank. Bang Somad menabung di bank. Bank pertama, ya, kita melafalkannya sama dengan bank kedua, tapi tulisannya beda. Bank pertama dituliskan dengan huruf BANG, bank kedua dituliskan dengan huruf BANK. Bank Somad menabung di bank. Bank pertama maknanya panggilan untuk kakak laki-laki. Bank kedua tempat menabung. Contoh yang lain. Saya sanksi, Budi akan diberi sanksi. Saya sanksi, Budi akan diberi sanksi. Sanksi pertama diakhiri huruf NG. Sanksi kedua diakhiri dengan, oh mohon maaf. Sanksi pertama menggunakan NG, kemudian sanksi kedua menggunakan NK. Tapi kita melafalkannya sama ya, sanksi-sanksi tanpa perbedaan pelafalan. Maknanya juga berbeda. Sanksi pertama bermakna ragu, sanksi kedua bermakna hukuman. Berikutnya kita akan membahas tentang homograf. Homograf berarti grafem. Jadi tulisannya sama, melafalkannya beda, maknanya juga berbeda. Contoh misalnya dalam sebuah kalimat, saat apel, Budi membawa apel. Saat apel, Budi membawa apel. Tulisannya sama, ya, tapi kita melafalkannya berbeda. Yang satu apel, yang kedua apel. Maknanya juga beda. Apel itu bermakna pertemuan, apel bermakna salah satu jenis buah, ya, salah satu jenis buah.
Itu anak-anakku yang Pak Aswani banggakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang polisemi. Polisemi itu satu kata yang memiliki makna banyak dan saling berkaitan. Ya, dan saling berkaitan ini yang membedakan antara polisemi dengan homonim. Ya, polisemi dengan homonim. Nanti perbedaannya seperti apa? Nanti akan kita kaji. Polisemi satu kata yang bermakna banyak dan saling berkaitan. Contoh misalnya, anak-anakku, kita tahu ada kata gugur. Gugur itu memiliki makna lepas. Bagaimana kemudian makna gugur ketika berada dalam kalimat yang berbeda? Contoh misalnya, pahlawan itu gugur di medan perang. Daun pohon itu berguguran. Yang ketiga, Bu Siti mengalami keguguran. Coba ini ketiga kalimat itu mengandung unsur kata gugur, tapi maknanya beda secara utuh. Tapi dalam konteks gugur itu saling berkaitan. Yang pertama, pahlawan itu gugur di medan perang. Berarti gugur di sana dimaknai sebagai lepasnya nyawa dari jasad. Yang kedua, daun itu keguguran. Berarti lepasnya daun dari tangkai. Berikutnya Bu Siti mengalami keguguran. Berarti lepasnya janin dari rahim. Jadi masih ada kaitan makna. Berbeda dengan homonim, ya, berbeda dengan homonim. Walaupun tulisannya sama, ya, melafalkannya sama, tapi maknanya tidak saling berkaitan. Tadi yang saya contohkan tidak ada hubungan bisa yang bermakna racun dengan bisa yang bermakna dapat atau mampu. Itu anak-anakku. Berikutnya hipernim. Ini kalau menjelaskan hipernim harus langsung ke hiponim ya. Mengapa demikian? Karena hipernim itu diartikan sebagai ya dalam konteks yang lebih sederhana, hipernim itu diartikan sebagai kata umum. Kemudian hiponim diartikan sebagai kata khusus. Sehingga bisa saling dibuatkan contoh yang serangkai. Contoh misalnya, saya memiliki hipernim makhluk hidup. Berarti hiponimnya atau kata khususnya ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Saya juga misalnya dari hiponim itu dijadikan hipernim. Apakah eh, bisa? Bisa tentunya. Yang pertama misalnya tadi ada manusia, ya ada manusia. Manusia diturunkan lagi misalnya dari jenis kelaminnya. Ada laki-laki, ada perempuan. Atau dilihat dari kategorisasi umur ya, ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa. Jadi itu anak-anakku yang saya banggakan, perubahan makna yang melahirkan hubungan makna. Selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan makna yang dapat melahirkan pergeseran makna. Nah, ini jenisnya ada 6. Ada perluasan makna, kemudian ada penyempitan makna, ada ameliorasi, ada peorasi, kemudian sinestesia dan asosiasi ya. Perluasan makna atau biasa disebut dengan generalisasi. Makna sekarang lebih luas daripada makna kata asalnya. Contoh misalnya ada bapak. Makna terdahulu dari bapak itu orang tua laki-laki. Tapi sekarang meluas ya menjadi setiap orang yang kita hormati. Setiap laki-laki yang kita hormati itu kita panggil dengan sebutan bapak. Contoh bapak guru ya. Ibu juga seperti itu, mengalami perluasan makna. Berikutnya ada penyempitan makna. Makna saat ini lebih sempit ya dari makna sebelumnya.
Jadi makna saat ini lebih sempit dari makna sebelumnya. Contohnya apa? Misalnya kita contohkan sarjana. Sarjana makna terdahulu adalah orang yang ahli berbagai ilmu pengetahuan. Tapi saat ini makna sarjana itu lebih khusus, lebih spesifik, ya berdasarkan jurusan tertentu. Makanya kita mengenal ada sarjana pendidikan, ada sarjana kedokteran. Itu. Contoh yang lain misalnya dari penyempitan makna, ada nama bau misalnya, ya bau. Makna dari bau sebelumnya itu terdiri atas banyak, ya banyak banyak makna, ya bisa bau harum, bau busuk. Kita cukup mengatakan kata bau. Tapi seiring perkembangan waktu, bau itu identik dengan hal-hal yang buruk atau bau busuk misalnya. Padahal makna sebelumnya dari bau itu untuk dua jenis makna. Berikutnya yang ketiga ada ameliorasi. Makna sekarang nilai rasanya jauh lebih bagus daripada makna sebelumnya. Jadi makna sekarang itu dirasa nilai rasanya lebih baik ya daripada makna sebelumnya. Contoh misalnya kita mengenal wanita, ya. Wanita itu nilai rasanya jauh lebih baik daripada makna kata sebelumnya. Makanya kita mengenal yang namanya wanita karir. Kita tidak menggunakan frasa perempuan karir. Itu. Berikutnya ada peorasi. Makna sekarang lebih buruk ya daripada makna kata asalnya atau makna kata sebelumnya. Contoh misalnya kita mengenal ada bini ya, bini. Kemudian ada bunting ya, ada bunting. Padahal sebelumnya bini itu diartikan sebagai istri. Bunting itu di makna sebelumnya kita mengenal dengan istilah hamil. Berikutnya sinestesia. Sinestesia itu perubahan makna akibat adanya perbedaan tanggapan dua indera. Jadi ada dua indera yang berperan. Contoh misalnya, suaranya sangat lembut. Suara ya, suara itu yang berperan indera apa anak-anak? Suara itu yang berperan indera pendengaran. Kemudian berujung pada lembut. Lembut itu indera peraba. Harusnya kalau suara itu nyaring, ini suara lembut ya, suara lembut. Jadi dari indera pendengaran berubah menjadi indera peraba. Contoh yang lain misalnya, kata-katanya sangat pedas. Kata-kata itu indera pendengaran yang berperan. Berikutnya ada pedas, itu indera peraba. Jadi ada perubahan makna. Berikutnya ada asosiasi. Jadi perubahan makna akibat adanya dua tanggapan yang berbeda. Ya, contoh misalnya ada kata catut ya, catut mungkin ada yang tahu ya, catut itu atau biasa disebut tang ya, tang, tang atau catut biasanya tang atau catut itu kita difungsikan sebagai alat untuk mencabut paku. Tapi ketika kemudian kita masukkan ke dalam sebuah kalimat, misalnya hati-hati dengan tukang catut di bioskop, ya berarti maksudnya bukan orang yang mencabut paku di bioskop, tapi orang yang suka memeras atau suka eh, meminta barang orang lain tanpa ada hak. Nah, itu maksudnya. Jadi asosiasi adalah perubahan makna akibat adanya tafsiran yang berbeda ya, tafsiran yang berbeda yang berujung kepada
bahasa kiasan. Itu anak-anakku pemaparan saya yang berhubungan tentang perubahan makna. Jadi yang pertama ada hubungan makna, kemudian ada pergeseran makna. Saya sangat berharap kalian bisa memahami materi dan contoh-contoh yang saya berikan sehingga nanti ketika berujung pada kegiatan evaluasi sudah tidak terjadi permasalahan. Anak-anakku yang Pak Aswani banggakan, demikian pemaparan materi dari saya. Jangan lupa mengisi daftar hadir harian ya, daftar hadir harian juga daftar hadir mata pelajaran. Terima kasih. Marilah kegiatan pembelajaran ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat sekali lagi tetap diam di rumah dan selalu jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Pak Aswani banggakan, demikianlah kegiatan penyampaian materi makna kata ya yang ditinjau atau dikaji dari perubahan maknanya. Yang pertama ada hubungan makna dan yang kedua ada pergeseran makna. Semoga mampu memberikan insentif pengetahuan baru bagi kalian sehingga kalian bisa benar-benar mendapatkan kesan yang nantinya bisa dimanfaatkan dalam proses kegiatan belajar berikutnya. Anak-anakku, demikian kegiatan pemaparan materi. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa mengisi daftar hadir, baik itu daftar hadir harian yang diisi sekali maupun daftar hadir mata pelajaran bahasa Indonesia lintas minat. Terima kasih atas segala perhatian, tetap jaga kesehatan, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.